Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 10. Ya, pagi Pak Huda, Assalamualaikum. Pagi Ibu Etiva, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas kenegaraan kita dalam rangka rapat kerja. Semoga limpahan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Menurut laporan Sekretariat Komisi telah hadir 8 fraksi dengan jumlah 36 anggota yang hadir, sudah memenuhi quorum sebagaimana pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda raker pagi hari ini ada 2 hal. Yang pertama, membahas permasalahan dan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Agenda yang kedua, penyesuaian RKKL dan RKP tahun anggaran 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Apakah disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kita langsung ke laporan singkat. Saya mohon ini untuk dicermati karena ini masih bahan mentah dari TA, nanti bisa kita diskusikan langsung. Saya akan membacakan terlebih dulu terkait dengan poin kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Setelah nanti tuntas dan kita bahas, baru nanti kita masuk pada poin B menyangkut soal penyesuaian RKKL. Romawi 2 kesimpulan garing keputusan. A. Perkembangan seleksi 1 juta P3K. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta P3K yang memiliki keterbatasan penggunaan IT dan dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. B. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan menambahkan sebagai berikut. Ini masih opsi-opsi ya, nanti kita bahas. Jenis tambahan nilai atau afirmasi, usia di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, berdasarkan Dapodik, jumlah tambahan nilainya 30% sampai 50%. Disabilitas mendapatkan tambahan afirmasi nilai 50 sampai 60% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Guru honorer THK 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, kita usulkan mendapatkan tambahan nilai afirmasi 30 sampai 50% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Komisi 10 DPR RI menunda pengumuman hasil seleksi P3K RI memperbaiki kebijakan mengenai nilai ambang batas kompetensi dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, antara lain konsistensi standar dan prosedur seleksi,
perbaikan kisi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal, dan rencana waktu mengerjakannya. Ini mungkin nanti perlu kita koreksi, semangatnya penundaan dalam rangka untuk menambahkan afirmasi sebenarnya. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema pembuatan tes PCR bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. 5. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan KL terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap pertama untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober 2021. Terkait dengan angka-angka ini ajuan dari beberapa organisasi guru yang sudah kami terima di Komisi 10. Memang belum kita sempat bahas. Karena itu forum ini sekaligus ada pihak Kemendikbud tentu mengapresiasi dan itu sudah dari beberapa organisasi guru yang di komisi kita. Poin yang ketiga, memang betul setuju, jadi semangatnya kita minta ditunda tanggal 24 itu, dan Pak Menteri tadi juga mengiyakan, mengokekan. Nah, kenapa ditunda? Semangatnya dalam rangka kita dorong Pak Menteri memperjuangkan kenaikan afirmasi dulu. Memperjuangkan nilai afirmasi ini, dengan cara itu artinya penundaan ini semangatnya dalam rangka supaya menjadi dinamika selama seleksi ini perjuangkan, dan kita berharap betul penundaan tanggal 24 yang sudah disetujui oleh Mas Menteri tadi bagian dari semangat kita menampung apa saja yang menjadi harapan dan aspirasi para guru honorer. Mungkin supaya lebih teknis lagi, tolong teman-teman TA yang poin 3 itu semangatnya adalah dalam rangka untuk memperjuangkan. Oke, mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak, yang nanti dan ketentuan itu datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat. Tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut itu harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas, Pak. Itu aja. Makasih, Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta maksimal memperjuangkan penambahan nilai afirmasi dari A, usia, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Pak Ketua, nambah Pak Ketua. Silakan. Pak Iwan, izin Mas Menteri, saya bertanya ke Pak Iwan mengenai formasi. Ada beberapa formasi yang tidak muncul, apakah masih mungkin slot formasi itu Pak ditambahkan? Terima kasih Pak Dede. Yang formasi yang yang kosong tadi itu kemungkinannya adalah pertama guru yang ada di sekolah tersebut itu tidak ada guru atau gurunya tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, kemudian formasinya tidak bisa diisi oleh guru dari yang lain. Karena fokus di tahap 1 ini kan lebih kepada guru di sekolah itu. Yang ini baru nanti di tahap kedua dari sekolah lain itu mulai secara umum bisa melakukannya. Jadi dia bisa diisi formasinya oleh guru dari daerah lain. Nah, daerah-daerah yang terpencil itu juga salah satu hambatannya, karena ketika dia melamar ke, walaupun masih satu kabupaten, itu kan daerahnya bisa beda pulau gitu, Pak Dede. Jadi sehingga
Itu mungkin yang menyebabkan formasi itu belum bisa maksimal. Namun di tahap kedua, mekanisme ini akan didorong, dan tahap 3 itu malah bisa antar dari kabupaten. Jadi sehingga akhirnya formasi ini bisa maksimal. Baik. Pak Ketua izin, ini karena masalah formasi menjadi isu juga. Bolehkah ditambahkan di poin manapun silahkan. Adapun untuk formasi yang belum termasuk di dalam gelombang pertama akan diuji pada tes gelombang berikutnya. Akan Kira-kira begitu. Itu untuk menenangkan juga kawan-kawan yang saat ini merasa formasinya tidak ada di dalam tes. Jadi itu tambahan khusus saja, silahkan nanti ditambahkan. Karena kalimat dari Pak Iwan ini menjadi penting bagi mereka yang saat ini mendaftar ketika nggak ada formasi, ikut yang lain, karena bukan itu dia. Nah, mudah-mudahan dari komitmen Pak Iwan untuk formasi yang belum ada saat ini akan dihadirkan dalam gelombang berikutnya. Betul gitu nggak Pak? Ya, formasinya guru tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain di tahap berikutnya. Atau formasi di sekolah itu bisa dipilih. Mungkin kalimatnya lebih di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan formasi di tahap berikutnya. Saya perpanjang waktu 10 menit lagi. Oke, sudah seperti itu Pak Iwan? Apakah cukup seperti itu? Ini yang tahun ini kan Pak Dede yang dimaksud di kalimat. Ya tahap ini kan? Iya, bukan Tahap tahun ini kan depan. berarti kan Oktober dan Berarti, ya. Desember. Ya, berarti memaksimalkan kesempatan para guru honorer. Kepada pelamar yang belum apa nih? Jadi kalau itu daerah yang belum mengusulkan tuh untuk tahun depan itu Pak Dede. Oh, Kan ada yang masih belum mengusulkan tahun ini. jadi bukan daerah ya? Ya makanya saya klarifikasi dulu. Iya, kalau ini kan maksudnya yang tahun ini kan Pak Yang Dede. tahun ini. Berarti itu daerah yang belum mengusulkan itu dihapus saja. Kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong. Pemilihan formasi yang masih kosong. Gitu ya. Kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 ya. Di tahun 2020. Ya, gitu ya. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang Dede, Pak Iwan. Bapak Ibu, ada yang ingin lagi? Oh, satu lagi itu Pak Ketua, mohon maaf. Ya. Yang tes kesehatan tadi, tes PCR itu nomor berapa ya Pak? Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Itu skema tes bantuannya itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu tes antigen Pak. Sesuai dengan Satgas juga, itu bisa antigen. Bantuan tes antigen atau swab antigen. Tambahan informasi Pak, di daerah itu PCR susah Pak. Jadi lebih tersedia antigen. Ya, karena juga ini wilayahnya kabupaten kota. Kalau PCR itu biasanya di provinsi. Oke, makasih Pak Iwan. Pimpinan. Ibu Sestir. Pimpinan, saya masih mau nambahin yang nomor 4, pimpinan itu nanti redaksionalnya bisa dibantu. Artinya
dalam konteks afirmasi, kita berharap nanti mereka yang mendapatkan afirmasi mungkin dengan nilai yang jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan, jangan sampai mendorong mereka yang sudah ditetapkan malah keluar pimpinan. Ya. Ya. Jadi Pasti. wordingnya Pasti. nanti kalau kita terima aspirasi lagi komplain repot juga kita ini. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu cukup terkait dengan isu ini? Perkembangan selesai 1 juta cukup? Pimpinan, bentar. Jadi problem yang nomor 3 itu, belum yang sampai sekarang, Mas Menteri, ini yang pemahaman daerah ini kan berbeda-beda. Karena melalui transfer umum, kemudian masuk ke APBD, ini kemudian mereka dikoreksi dengan refocusing untuk urusan COVID-19, maka ini seringkali ini menurut saya harus dikelirkan betul nih, Pak. Topik beda Pak, yang nomor 3 itu bukan masalah Pemda mengajukan formasi. Topik 3 itu nggak ada pelamar untuk formasi yang udah kebuka. Yang 179.000 itu maksudnya yang pertanyaan Ya, Kang Deddy. bukan itu ya? Oke. Tadi Mas Pur, saya tambahkan untuk menjelaskan terkait dengan formasi tambahan itu memang tidak ada di tahun ini. Jadi asumsinya baru tahun 2022 yang pengajuan dari pihak Pemda itu. Jadi poin ketiga yang dimintakan oleh Kang Dede tadi lebih kepada memberi kesempatan kepada peserta didik, peserta pelamar untuk yang formasi yang masih kosong. Ada di halaman 7 Pak itu angka-angkanya. Bapak Ibu cukup? 7? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tutup, saya persilakan Mas Menteri untuk memberikan kata akhir dalam raker ini. Kami persilakan Mas. Terima kasih Pak Ketua. Hanya ingin mengapresiasi saja kerja keras Komisi 10 untuk selalu mendukung Merdeka Belajar, kesejahteraan guru, dan reformasi pendidikan. Terima kasih untuk masukannya, akan kami kaji dan akan kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Terakhir sekali lagi kami memandatkan minta sepenuhnya koordinasi dengan Pansel apa yang menjadi aspirasi teman-teman guru honorer kita seluruh Indonesia setanah air dalam tenggat sebelum diumumkan menjadi perjuangan yang maksimal untuk kita apresiasi dan kita dorong apa yang menjadi keinginan teman-teman dari guru honorer. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.